Sebagian dari kita mungkin melihat seorang putus pertemanan hanya karena pilihan politiknya, atau berkelahi karena klub sepak bola, atau marah besar ketika artis favoritnya dikritik. Aneh, karena tokoh itu bukanlah keluarganya, bukan temannya, bahkan mungkin tidak tahu bahwa orang itu ada. Tapi ketika tokoh itu diserang, ada orang yang merasa dirinya ikut diserang, seolah kritik pada seseorang yang jauh justru terasa seperti penghinaan yang sangat pribadi. Mengapa manusia bisa begitu loyal pada seorang tokoh? Mengapa sebagian orang membela figur politik seperti membela keyakinan? Mungkin yang dibela bukanlah tokohnya. Mungkin yang dibela adalah sesuatu yang jauh lebih dekat, yakni dirinya sendiri. Dan terkadang kita jarang membela tokoh, justru kita membela alasan kenapa kita memilihnya. Tokoh bisa berganti. Hari ini presiden, besok artis, lusa pemain bola, minggu depan influencer. Nama berubah, wajah berubah, skandalnya pun ikut berubah. Tapi satu hal yang akan tetap sama. Manusia selalu mencari seseorang untuk dipercayai, seseorang untuk dipuja-puja, seseorang untuk dijadikan tempat menaruh harapan. Dan seringkali tokoh hanyalah layar, tempat manusia memproyeksikan kebutuhannya sendiri. Kita merasa mengenal mereka, padahal yang kita kenal hanyalah cerita tentang mereka. Mungkin fanatisme tidak pernah berubah, ia hanya berpindah panggung, dari stadion ke parlemen, dari konser menuju ke timeline. Sejak dulu manusia hidup berkelompok. Kelompok memberi rasa aman, kelompok membuat kita merasa tidak sendirian, dan meski dunia berubah, kebutuhan itu tetap tinggal. Hari ini memang kita tidak lagi berburu bersama, tapi kita masih berburu satu hal yang sama, yakni rasa memiliki. Makanya kita memilih kubu, politik, klub bola, artis, komunitas, tokoh. Lalu tanpa sadar, kubu itu mulai membentuk cara kita untuk berpikir. Ada kita, ada mereka, ada yang harus dibela, ada yang harus dilawan. Manusia sering memilih kubu sebelum memilih kebenaran. Kita sering menertawakan fanatisme politik, tapi banyak dari kita sendiri marah ketika klubnya dihina. Seolah-olah warna jersey lebih penting daripada akal sehat. Ini bagian yang sering tidak terasa. Saat seseorang terlalu lama membela tokoh itu berhenti menjadi orang lain. Ia justru menjadi bagian dari identitas. Pilihan politik, idola, pemimpin, mereka perlahan menyatu dengan cara kita memandang diri sendiri. Maka ketika tokoh itu dikritik, yang terasa bukan sekedar informasi, yang terasa justru sebuah ancaman. Karena di dalam kepala, kritik itu justru terdengar seperti, berarti gua salah, berarti pilihan gua buruk, berarti selama ini gua keliru. Dan ego manusia akan sangat sulit menerima itu. Ego jarang berkata, aku sedang membela harga diri. Ia datang dengan kalimat yang lebih sopan. Gua ini objektif, medianya yang bias, lawan yang menyerang duluan. Semua terdengar logis, padahal terkadang itu hanya cara halus untuk menolak sebuah rasa malu. Karena menerima bahwa tokoh kita salah berarti mengakui bahwa kita pernah berdiri di pihak yang keliru. Dan bagi banyak orang itu sangat menyakitkan, apalagi kalau sudah terlanjur berdebat, mengejek kubu lain, membela mati-matian, dan mundur terasa sangat mahal. Maka banyak orang tidak mengevaluasi, mereka justru membela lebih keras dan terus mendengung lebih keras. Sebagian fanatisme lahir dari kekaguman, tapi sebagian lainnya justru lahir dari kekosongan. Karena manusia tidak selalu mencari tokoh, terkadang manusia hanya mencari tempat untuk merasa utuh, seseorang untuk diikuti,
sesuatu untuk diyakini, satu suara yang membuat dunia terasa sederhana. Kadang kita tidak mencintai tokohnya, kita mencintai rasa aman yang ia berikan. Mungkin fanatisme adalah bentuk klaim yang paling sunyi. Ia merekatkan manusia pada tokoh, kelompok, bahkan keyakinan, tanpa mereka sadar seberapa jauh mereka telah menempel. Dan ketika logika datang membawa pertanyaan, ikatan itu sering terasa seperti ancaman. Tapi tidak semua pembelaan lahir dari hati. Sebagian lain justru lahir dari keuntungan, karena di sekitar kekuasaan selalu akan ada orbit. Dan di orbit itu, loyalitas bisa menjadi sebuah mata uang. Ada yang mendukung karena percaya, ada yang mendukung karena posisi, karena proyek, karena akses, karena jabatan, karena kedekatan, karena rasa aman. Tidak semua pujian adalah sebuah keyakinan. Terkadang itu justru bentuk dari investasi. Dulu fanatisme butuh komunitas, sekarang cukup algoritma. Satu video, satu unggahan, satu timeline, lalu dunia mulai terasa sempit. Karena yang kita lihat hanya yang membenarkan. Kita mulai percaya semua orang setuju dengan kita, padahal kita hanya tinggal di sebuah gelembung. Mungkin itulah mengapa lem selalu bekerja lebih cepat daripada logika, karena manusia lebih mudah terikat daripada mempertanyakan apa yang sedang dia pegang. Lem menyatukan manusia pada tokoh, pada kelompok, pada keyakinan, tapi logika membuat manusia sadar bahwa yang ia bela belum tentu kebenaran, kadang hanya keterikatan, dan mungkin pada akhirnya manusia tidak terlalu mencintai tokohnya. Mereka mencintai cerita bahwa mereka pernah memilih dengan benar.